Dalam agenda perdana pemanggilan Pansus Hak Angket yang sudah ditetapkan, Kepala BPK SDM, Kepala Bapeda, Kabak Organisasi, dan Kepala BPKA di Kabupaten Jember tidak hadir di gedung DPRD Jember. Menurut Wakil Ketua Pansus Angket Siswono mengatakan undangan secara resmi sudah diberikan kepada BPKA di Kabupaten Jember pada tanggal 3 Januari 2020 untuk hadir pada tanggal 6 Januari 2020 dalam sidang perdana hak angket Pansus. Selanjutnya, karena instansi tersebut ternyata tidak hadir, maka Pansus akan memanggil secara massal dinas terkait sehingga proses angket ini tidak ditermakan oleh waktu. Kemudian jika nantinya dalam pemanggilan lanjutan tetap tidak hadir, maka Pansus akan memanggil secara paksa bekerja sama dengan pihak kepolisian. Diterima oleh saudara Tuki. Namun demikian, karena memang beredar isu bahwa Bupati akan mempelajari dokumen terhadap angket ini, sehingga Bupati mungkin belum menyimpulkan, belum memutus terhadap surat undangan. Namun demikian, bahwa DPR ini adalah ruang politik, tidak kalah akal. Sekali tidak datang, kita akan panggil secara massal. 10 orang, 15 orang dalam saat itu juga. Ketika tidak dipanggil, kita undang yang sesingkat-singkatnya 15 orang lagi, sehingga tidak ada alasan waktu termakan karena hanya tidak hadirnya para pihak yang diundang. Yang pasti angket ini sudah dilindungi undang-undang dan aturan jelas bahwa tidak ada alasan untuk tidak memenuhi undangan. Maka kami sudah melakukan koordinasi dengan Polres Paniai dengan Kejaksaan untuk dipanggil paksa untuk selanjutnya. Itu. Nah, oleh karenanya saya berharap agar ini tersampaikan melalui media, Bupati jangan terlalu angkuh untuk melawan undang-undang. Saya berharap dengan keleluasan seiring waktu maka dihadirkanlah, karena bagaimanapun ini adalah lembaga negara juga DPRD ini. Jadi yang dimaksud pemerintahan itu adalah Bupati dan DPRD. Seperti itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat panitia angket di DPRD Jember yang membahas pembuatan rekening Bank Jatim untuk peserta kongres dan transaksi sejumlah rekanan pada akhir tahun, serta gaji PNS dan DPRD. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember, Azil Syah Nurdin, mengatakan bahwa diundangnya OJK Jember ke DPRD adalah untuk menjelaskan prosedur bank untuk transaksi pencairan di akhir tahun. Menurutnya, soal gaji untuk PNS tergantung dari pemerintah daerahnya, sehingga tidak bisa menyalahkan bank sepenuhnya karena bank hanya sebagai juru bayar saja. Artinya, jika syarat dan Pemda sudah lengkap, maka Bank Jatim tentu segera melakukan pencairan. Untuk transaksi lainnya, Azil mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK Jatim dan Pusat untuk memastikan ada pelanggaran ataukah tidak. Ya, untuk sebenarnya itu memang perbankan kan punya SOP ya, SOP bagaimana mekanisme pembayaran gaji PNS, dan itu kan sebenarnya juga sudah ada semacam aturan main lah dengan setiap Pemda gitu ya. Nah, kalau memang ada instruksi untuk atau perintah untuk membayarkan dari Pemda, ya tentu bank kan ngecek dulu ya apakah memang sudah sesuai dengan aturan mainnya ya atau SOP-nya. Sementara itu, Kepala Pejabat Sementara Bank Jatim Imam enggan berstatement kepada media, bahkan ia langsung pergi keluar dari gedung DPRD. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. DPRD Jember tengah melakukan hak angket kepada Pemkab Jember, khususnya Bupati, sebagai akibat dari mangkirnya Bupati dalam paripurna interpelasi. Namun dalam hak angket ini ternyata ada edaran surat yang menyatakan bahwa Pemkab masih mengkaji keabsahan panitia angket tersebut. Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Hermanto, hak angket itu sudah jelas dilindungi oleh undang-undang, sekaligus merupakan tugas pokok DPRD untuk melakukan sistem pengawasan terhadap kebijakan Bupati.
Sehingga menurutnya tidak perlu meragukan keabsahan hak angket karena terbentuknya ini tidak dilarang oleh undang-undang selama menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Artinya bahwa angket ini adalah sebetulnya dalam konteks undang-undang dasar 1945 itu kan diatur mengenai yang namanya misal terkait dengan kekuasaan. Maka kekuasaan di sini kan tidak ada kekuasaan yang absolut. Di situ maka ada peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dalam konteks kekuasaan maka ada peran untuk melakukan yang namanya pengawasan. Di dalam undang-undang peran pengawasan itu dilakukan oleh legislatif. Nah, sehingga di dalam mekanisme pengawasan itu diatur yang namanya hak dari legislatif sebagai bagian dari pengawasan, yaitu untuk melakukan angket. Jadi kita harus memaknainya di situ. Jadi angket itu adalah bagian yang sebetulnya adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh legislatif, dan itu dijamin oleh undang-undang. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Lebih baik melihat 1 kali daripada mendengar 1000 kali. Ungkapan ini sangat pas untuk para pejabat pemerintah agar turun langsung ke bawah, melihat langsung kehidupan warga miskin yang ada di Dusun Kemiri, Padukuhan Jombatan, RT 2-3, RW 11, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Soleh sebagai LSM MP3 atau Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Tanggul, bahwa banyak warga pinggiran yang belum tersentuh program sosial, baik berupa PKH, Raskin, Rastra, dan sebagainya. Seperti halnya Pak Babun yang rumahnya roboh diterjang angin, sehingga untuk tidur dan membuat tahu terpaksa harus numpang di rumah kerabatnya. Pria yang hanya berpenghasilan sebesar Rp20.000 sehari tersebut tentu sangat mustahil bisa memperbaiki rumahnya yang luluh lantak. Lakonan apa, Pak? Laku tahu, Berempa sila tahu nih, Pak. 2 bolo, Terus bengkon peyane kok keneng nape, Pak? kering angin, Rosak pagi. rusak, Menabit deh kok, Pak. habis, Matanya tenten Pak. tadi besar, Harapan pen apa ya, Pak, kira-kira, Pak? minta bantuan. Lain lagi dengan nasib Bu Karti atau Bu Nari yang bekerja sebagai buruh serabutan di rumah orang lain ini juga hidup di bawah garis kemiskinan. Apabila tidak ada panggilan kerja, janda tua ini terpaksa harus mencari daun pakis muda untuk kebutuhan makan sehari-hari. Di mana nantinya hasil pakis yang ia peroleh dijual ke pengepul dengan harga Rp8.000 saja. Uang yang sangat terbatas itu harus dicukup-cukupkan untuk menyambung hidupnya. Ironisnya, rumah yang terbuat dari dinding dan anyaman bambu dan berlantai tanah ini selalu bocor saat hujan turun. Selain Pak Bebun dan Bu Karti, masih sangat banyak lagi warga Dusun Kemiri, Padukuhan Jombatan, Desa Darungan yang butuh perhatian pemerintah. Seperti keluarga Pak Muklis Ponidi, Aswo, Pak Pandi, Misari, dan lain sebagainya. Empen oleh pada kendi kamu, Bu. Ini tinggal pakai sini. Nyari pakai kamu, Bu. Oh, gunung. Kebun, Oh, ke gunung. kebun. Beneran oleh berempa, Bu? Oleh telo bolo kintel kok. Oleh 6.000, oleh 10. Oh, jadi telopolo guntel nih, kok jual oleh 10.000 ki? Di sabung lang nyungo. Terus harapan empen apa, Bu, kira-kira, Bu? Nyaon beres. Nyuwun beres, Bu. Engki. Besar boleh. Dari Tanggul, Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kenaikan sejumlah harga sayur ini terpantau di Pasar Tanjung Jember. Kenaikan harga mulai terasa pada komoditi wortel, kentang, bawang, dan juga cabai. Wortel bila di hari normal seharga Rp8.000 per kilogramnya, kini mencapai Rp12.000 per kilonya. Kentang biasanya Rp12.000, kini mencapai Rp15.000. Untuk bawang, kenaikan masih dalam tahap wajar, sekitar Rp1 hingga Rp2.000. Sementara itu kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah besar, harganya mencapai Rp48.000 per kilonya. Sedangkan untuk cabai straight normalnya Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya, kini mencapai Rp40.000 per kilonya. Pedagang sayur Lulu mengaku setiap hari harus memilihi cabainya untuk dijual karena dari petani atau penjual cabai kondisinya kurang begitu bagus. Bahkan dalam sekali kula yakni 10 kg, minimal ada 1 kg yang rusak.
Sehingga mau tidak mau untuk meminimalisir kerugian, pedagang harus menaikkan harga cabai karena dari pembelian kepada petani kondisinya kurang bagus. Namun harga tersebut juga mengikuti pasaran harga dari pedagang lainnya. Sayur-sayuran mas, sayuran, cabai yang sangat berpengaruh terhadap hujan, sangat rentan dengan hujan. Seperti wortel ya salah satunya ya, biasanya cuma 8.000, sekarang bisa mencapai 12, barangnya pun nggak begitu bagus. Terus yang naiknya paling tinggi itu sekarang cabai mas, khususnya cabai besar merah, sangat rentan sekali dengan hujan, barangnya agak langka, kena hujan dikit dia akan nangis, maksudnya busuk ya. Tiap hari kita miliki ya, kita ambilin yang busuk-busuk, kita supir, kita jual yang cukup lumayan bagus. Itu sekarang mahal, cabai besar sekarang mencapai 45-48. Diprediksi harga sayuran akan terus mengalami kenaikan dikarenakan minimnya stok dan juga banyak petani yang mengalami gagal panen akibat intensitas hujan yang cukup tinggi yang terjadi sejak beberapa pekan lalu. Dari Pasar Tanjung, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Koordinator Gerakan Advokasi Hak Angket DPRD Jember atau GAHED, Muhammad Soleh, mengaku mendapatkan informasi dari sejumlah nelayan bahwa asuransi yang diterima pada tanggal 7 Desember tahun 2019 ternyata hanya berlaku hingga 20 Desember 2019 atau 2 minggu saja. Padahal dalam kartu tersebut tertulis masa berlakunya sejak 20 Desember 2018. Menurut Soleh, asuransi yang diterima nelayan jelas tidak bisa dipakai sebab waktunya yang sangat singkat dan di akhir tahun jarang terjadi kecelakaan pada nelayan. Soleh mengaku khawatir ada kepentingan lain sehingga asuransi tersebut dibagikan di akhir tahun, mengingat Kabupaten Jember salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. Oleh karena itu, panitia angket harus menyelidiki persoalan tersebut, sebab banyak nelayan yang merasa dirugikan dan penerimanya mencapai ribuan orang. Terus dari pihak perikanan itu harus dipanggil dan diminta keterangan. Syukur-syukur kalau bisa manggil wakil bupati karena yang membagikan ini adalah wakil bupati. Ini kan sama dengan menipu. Nah, ini ada 2 asuransi. Kalau yang ini dari Jasindo, ini yang dari DKP pusat. Kalau ini diberikan tepat waktu karena ini dari pusat. Ada jangka waktunya juga? Ada jangka waktunya, tapi kan pada saat diberikan ya pada saat itu ya? Dia didaftar, daftarnya sudah masuk, dapat 1 bulan ini keluar. Berlaku sama, 1 tahun juga? 1 tahun juga, waktunya sama. Kalau ini namanya periode, dan ini sudah jelas. Oleh karena itu, ini juga bagian dari masukan saya kepada panitia angket untuk diselidiki. Karena ini sudah ngawur ini. Jadi nelayan betul-betul ditipu dengan adanya kartu ini. Sementara Wakil Ketua Panitia Angket Siswono menegaskan akan masukkan persoalan tersebut dalam materi tambahan dan panitia angket. Panitia angket akan menjadwalkan pemanggilan OPD terkait termasuk perusahaan asuransi yang diajak kerjasama oleh Pemkab Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Yanto dan Lasmini ditemukan warga terperosok ke jurang sedalam 30 meter di kawasan wisata Rembangan. Warga yang melihat kejadian ini langsung melakukan evakuasi dan menghubungi pihak kepolisian. Beruntung korban tidak mengalami luka yang cukup serius. Warga langsung membawa kedua korban tersebut ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Subandi untuk mendapatkan perawatan. Kapolsek Arjasa AKP Eko Basuki, dari hasil pemeriksaan saksi di TKP, dugaan sementara korban sengaja terjun ke jurang sedalam 30 meter. Namun untuk memastikan hal tersebut, pihak kepolisian masih menunggu kondisi korban membaik untuk dimintai keterangan. Sampai saat ini belum bisa banyak kami dapat informasi karena yang bersangkutan masih tidak bisa berbicara, ada bagian yang bengkak dan luka, jadi tidak bisa memberikan informasi. Mungkin nanti kami akan memberikan informasi setelah mereka diberi penanganan medis. Menurut saksi mata yang ada di TKP, dia hanya melihat pada saat loncatnya. Jadi untuk motifnya bunuh diri atau tidaknya kita belum dapat keterangan. Nanti setelah
bisa memberi keterangan observasi dari dokter dan beberapa. Sampai Rabu siang, Lasmini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi Jember karena luka lecet di sekujur tubuhnya. Dari Arjasa, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pelapor tata kelola birokrasi yang tidak memenuhi sistem merit ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, Dr. Olong Fajri Maulana mengatakan, di Jember persoalan birokrasi menjadi sorotan utama dan sudah menjadi anomali. Hal itu terlihat dari adanya 15 SK Bupati dan 30 Perbub Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK Jember yang sudah menyalahi aturan. Menurutnya, selain diterbitkannya kebijakan baru, pemerintah Kabupaten Jember juga banyak melakukan perombakan atau mutasi di tubuh pemerintahan yang tidak sesuai dengan kompetensinya sehingga menjadi anomali. Dengan itu, pihaknya melaporkan kepada KASN untuk ditindaklanjuti, sebab tata kelola seperti ini tetap dibiarkan dan berjalan secara sistematis serta terstruktur. Alhasil, Kemendagri mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencabut SOTK dan mematuhi rekomendasi dari surat teguran KASN. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ini menyampaikan motif dibawanya persoalan ke KASN semata-mata untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di Jember dan kembali pada pedoman perundang-undangan. Nah, ini birokrasi ini sekarang itu anomali, nggak sesuai teori. Ya konspirasi. Nanti tugas beliau ini yang harus mencari. Siap. Motifnya itu apa? Tapi itu konspirasi. Artinya ada kesengajaan di situ. Oh iya, konspirasi itu organisasi yang dibentuk secara sistematis ilegal di bergerak yang tidak diketahui. Ya, terdiri dari orang-orang yang berpengaruh dan punya kekuasaan. Tujuannya, nah itu nanti digali sama beliau ini. Jadi birokrasi ini sudah ada aturannya, sudah sistem, ya. Jadi SOP-nya itu sudah ada, standar operatif prosedurnya itu guys, komplit itu semua peraturan perundang-undangan itu. Iya. Menurut Wakil Ketua Panitia Angket DPRD Jember Siswono, keterangan dari Dr. Olong merupakan informasi yang sangat bagus, sehingga menambah materi untuk penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket. Hal ini akan menjadi tambahan materi yang akan ditanyakan dalam Pokja 1 Tata Kelola Birokrasi. Terkait dengan, ya ini kalau bahasa medis, malpraktek yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember terhadap persoalan SOTK, yang justru pelantikan sampai tahun 2020 ini ternyata sudah catat prosedur. Ini saya mengutip bahasanya Dr. Olong. Dan setelah kita pelajari dari aturan kajian KASN, itu memang benar karena itu ada tahapan proses di situ. Artinya saya simpulkan bahwa terkait dengan persoalan mutasi untuk pemerintah Kabupaten ini, saya meyakini di DIS di Pendopo tidak ada perencanaan seperti apa yang sudah diinstrumenkan oleh Kemendagri maupun KASN. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Bangunan tua Sekolah Dasar Curakalong 5, Dusun Curakalong, Desa Sumber Kelopo, Kecamatan Bangsal Sari ini sudah sejak lama diajukan untuk direnovasi, tepatnya sejak pertengahan tahun lalu. Namun perbaikan yang diharapkan dari dinas terkait tak kunjung terrealisasi. Bahkan atap salah satu ruangan yakni kelas 3 sudah ambruk karena kayu-kayu penyangga genteng sudah tidak kuat menahan hujan. Beruntung peristiwa itu terjadi jam 13.30 waktu Indonesia Barat atau saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut tentu sangat mengganggu proses belajar mengajar. Bahkan untuk sementara proses kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan secara bergantian dengan kelas 1. Selain itu, pihak BPBD Kabupaten Jember juga datang untuk meninjau langsung keadaan SD Curakalong 5. 2019 kemarin bulan Juli saya ajukan proposal ke Pendopo. Terus sebelumnya itu saya sudah dipanggil sama Dinas Pendidikan yang rencananya mau direhab lewat
dinas PUPR, sudah disurvei, sudah diukur, namun hasilnya tidak nyampe juga. Katanya double counting sama dak. Setelah itu ada serseran dak dari dinas pendidikan, ternyata juga tidak dapat, dari dua-duanya tidak ada. Untuk KBM-nya sementara gantian sama kelas 1, Pak. Jadi kelas 1 pulang, nanti kelas 3 masuk di nanti kelas 1 itu. Dari sumber Kelopo Bangsal Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Musim hujan telah tiba. Area persawahan yang kekeringan sudah kembali teraliri oleh air. Para petani di Jember Selatan mulai mempersiapkan musim tanam padi. Menurut Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Balung Muhammad Safi'i, beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh petani adalah pertama, pembuatan persemaian terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan tanah yang dilakukan 2 kali, yang diawali dengan membuka lahan menggunakan traktor. Lalu setelah 10 hari baru dilakukan tahapan pematangan pengolahan tanah tahap kedua. Setelah dilakukan pengolahan dan pematangan lahan, kemudian baru bisa ditanami bibit padi yang unggul. Tahapan tanam padi ada 2 cara, yakni bisa menggunakan metode jajar legowo atau juga disebut mantenan, yang ukuran barisannya 20 x 15 x 40 lawan 15 cm antar barisan 40 cm. Barisan biasa digunakan dengan ukuran 20 x 20 sistem tehel. Antara dua baris ada jarak 40, 2 baris. Satu barisan itu, antar barisan itu 20, terus jaraknya antara barisan itu juga 40, ya 40. Ini. Nah, tujuan daripada tanam jajar legowo itu agar supaya sirkulasi udara itu lebih bagus, itu kelembapan bisa diatur, terus dapat misalnya pengendalian OPT lebih gampang, gitu. Ini tujuan daripada tanam jajar legowo. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Petugas pengamat hama wilayah koordinator pertanian Kecamatan Balung menghimbau kepada petani untuk terus mewaspadai potensi penyerangan hama tikus maupun keong emas yang bisa merusak batang daun padi. Sehingga perlu diadakannya pagupon burung hantu yang merupakan predator alami tikus. Selain itu, untuk menekan populasi hama tikus juga bisa dilakukan dengan gropiokan. Sedangkan untuk mengatasi serangan hama keong emas bisa menggunakan umpan makanan daun pepaya yang diletakkan di tepi sawah. Selain itu, hama jenis serangga biasanya juga bisa diatasi secara alami dengan tanaman refugia. Sudah mulai ada gangguan yang namanya OPT, pengganggu tumbuhan. Yang mana mulai dari persemaian itu sudah mulai ada. Jadi persemaian itu sudah biasanya itu ada permunculan populasi hama dan populasi hama atau penyakit itu ada. Yang sering mungkin di sana kalau memang diteliti itu banyak ya, terutama belalang atau wereng juga bisa, ya wereng coklat bisa. Terus penyakitnya biasanya itu blas yang ada sering muncul di persemaian. Itu mudah-mudahan petani dengan adanya itu bisa antisipasi menggunakan agen hayati. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pernyataan yang terlontar dari salah satu akademisi tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Panitia Angket DPRD Jember Siswono. Menurutnya, hak angket ini hanya melakukan penyelidikan terhadap permasalahan pembangunan yang ada di Jember. Sehingga pemakzulan jelas bukan ranah DPRD, melainkan sudah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga jika ditemukan tindak pidana dalam pembangunan di Jember, maka bukan lagi ranah panitia angket, melainkan sudah termasuk ranah aparat penegak hukum atau APH.
Oleh sebab itu, Siswono menegaskan bahwa panitia angket tidak menargetkan pemakzulan karena semua hasil penyelidikan akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Bersama-sama ini disampaikan kepada publik secara objektif dan rasional, tidak seperti apa yang disampaikan salah satu akademisi yang kita undang bahwa pemakzulan itu adalah target, tidak. Namun demikian, kalau ujung-ujungnya ada indikasi, memang indikasi korupsi, maka itu adalah wilayah APH, bukan wilayah daripada angket. Angket hanya mengantarkan proses penyelidikan atas kebijakan pemerintah kabupaten yang, tanda kutip, menurut kacamata banyak pihak, ini adalah pakai jurus mampu. Itu carut marutnya itu pakai jurus mampu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Saat dimintai keterangan oleh Pokja, dua panitia angket DPRD Jember di ruang Komisi C, salah satu anggota Perkumpulan Aplikator Konstruksi Baja Ringan, Jai Rahmadi, menjelaskan bahwa ada 3 penyebab robohnya bangunan dengan baja ringan. Di antaranya proses pemasangan, bahan baja ringan, dan konstruksi bangunan. Robohnya 2 proyek Pemkap yang terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh bahan baja ringan yang dibeli dari home industri yang diduga belum SNI. Selain itu, tukang yang memasang baja ringan tersebut tidak sesuai dengan standar aplikator yang bersertifikasi. Jai menyayangkan selama ini aplikator baja ringan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan konstruksi baja ringan di lingkungan Pemkap Jember. Karena kalau sudah home industri Jember di situ, ya jelas aset, kalau mungkin minggu kemarin sudah jelaskan, kalau seperti Kencana, Sematras atau Jet Steel itu kita memakai aset 100. Mungkin nanti kalau mengenai aset biar dari pabrik sendiri nanti bisa menjelaskan di situ. Yang kedua juga dari struktur bangunan. Kalau untuk SD Keting 2 yang saya dengar itu struktur bangunan yang mana galvalum bentuk kuda-kuda di situ harus duduk sama balokre atau beton bertulang, karena ditentukan oleh pabrik galvalum itu nggak boleh duduk sama kayu, juga nggak boleh duduk sama batu bata, harus beton bertulang. Informasi yang kita dengar itu ada kolom praktis atau ring balok yang dari bawah yang tembus ke atas, harusnya mengikat pada ring balok, itu katanya tidak mengikat. Ring balak itu ya? Ring balak keliling. Perkumpulan Aplikator Konstruksi Baja Ringan juga menginformasikan bahwa selama ini rekomendasi aplikator baja ringan tidak pernah dijadikan syarat dalam lelang konstruksi bangunan yang menggunakan baja ringan. Sehingga wajar jika konstruksi bangunan di lingkungan Pemkap Jember yang menggunakan baja ringan banyak yang tidak sesuai standar dan dikhawatirkan rawan roboh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ervan 30 tahun warga Kalibaru Banyuwangi tewas dengan luka tembak di wajah kanannya setelah tertembak senapan angin yang dicoba Samsul Arifin temannya sendiri. Kejadian tersebut ketika korban mengantarkan temannya membeli 2 senapan angin seharga Rp2.300.000 kepada Huda 55 tahun, penjual senapan angin warga Garahan, Kecamatan Silo, Jember. Meski sudah membeli 2 senapan angin, korban masih menanyakan stok senapan lain kepada Huda. Huda kemudian mengeluarkan 2 senapan angin lain pada korban dan temannya. Saat diperiksa itulah tiba-tiba senapan meletus menembus wajah korban. Akibatnya peluru timah 0,4 tersebut bersarang di pipi atas kanan korban. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun dalam perjalanan ke rumah sakit korban meninggal dunia. Pada saat itu kurang lebih jam 01.00 dari pihak Puskesmas Selo 1 melaporkan ke Polsek Sempolan bahwa ada orang meninggal di Puskesmas Selo 1. Kemudian dari Polsek langsung menuju ke Puskesmas untuk mengecek kejadian tersebut. Ternyata ditemukan korban sudah meninggal dunia dan diperkirakan kena tembakan dari senjata angin. Namun sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Korban luka di pelipis di bawah mata sebelah kanan. Sementara masih periksa saksi, namun rencana kita lakukan ke Polres. Sementara itu, Huda, penjual senapan angin, mengaku jika senapannya berisi 1 butir peluru. Senapan angin yang dijualnya didapat dari Kota Blitar. Senapan berpeluru tersebut sengaja dipersiapkan untuk menangkap maling yang kerap terjadi di kampungnya.
Beli berapa senjata, Pak? Beli 2 langsung. 2 langsung ya. Seharga berapa itu? Harga 15.50. Itu yang nembak itu senjatanya jenengan? Iya, punya saya kan ingin tahu punya saya. Ini hanya pelurunya hati-hati. Hati kami minum saya kan sakit lah. Ini obat tidak begini. Terus? Ada suara ceples gitu. Saya keluar. Kok yang duduk kok ngetet tak lihat sudah apa air darahnya sampai sini. Wah, ya apa nih sama di pengaruh itu kita cerobong nanti kan terkena. Pak, itu memang ada pelurunya? Ya memang tasnya itu kan maling. Bapak nggak tahu maling bukan rumah sapi punya saya tapi kan memang ada 1,5 bulan tak siapkan itu belum dapat memang. Sementara itu, Samsul Arifin yang menarik pelatuk dan Huda penjual senapan diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Sementara jenazah korban masih di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk dilakukan otopsi dari tim DVI Polda Jawa Timur. Dari Sempolan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi bangunan SD Negeri Yosorati 5 di Desa Tunggangan, Kecamatan Sumberbaru, Jember sudah sangat memprihatinkan. Bagian tembok sudah retak parah dan membahayakan keselamatan para siswa dan siswi. Bahkan sisi lain tembok yang sudah bopeng terpaksa diberi bambu sebagai penyangga agar atap tidak ambruk. Selain itu, suhu ruangan sangatlah panas karena bangunan tua ini masih beratapkan asbes dan seng. SD Negeri Yosorati 5 mempunyai siswa sebanyak 178 orang dan 7 guru. Bangunan terdiri dari 2 los, 1 beratap genteng dan yang 1 beratapkan asbes atau seng. Semua kelas dalam kondisi rusak, ruangan paling parah yakni kelas 4, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan secara bergantian. Sebenarnya proposal perbaikan sudah diajukan tahun 2019 dan 2019, namun tak kunjung ada realisasi. Dek, belajar di ruangan seperti ini takut nggak, Dek? Takut. Takut, Dek. Apa harapan Dek? Perbarui ya, Dek. Siswa itu berputar. Kalau waktunya jadwalnya olahraga keluar diganti sama kelas yang rusak itu masuk kelasnya siswanya. Berapa kali Pak mengajukan proposal ini, Pak? Sudah sering. Pengajuan proposal terakhir kemarin tahun 2019. Setelah diajukan proposal, Pak, apakah ada kunjungan dari instansi terkait, Pak? Pernah, kemarin sudah ada katanya dari mana tuh? Dinas PUPR apa gitu. Sudah diukur, cuma diukur cuman tanahnya enggak tahu, pokoknya diukur gitu, Pak. Cuma gitu aja ya, Pak? Iya. Harapannya, Pak? Harapannya ya agar siswa itu belajar lebih nyaman, kedepannya ya perlu diperbaiki lah. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.